Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Suyono Listrik, channel edukasi dan motivasi sembuh dari anxiety dan gejala-gejala psikosomatis berdasarkan pengalaman yang saya alami. Sekali lagi, berdasarkan pengalaman yang saya alami. Mohon maaf, saya baru upload video lagi dan mungkin banyak WA yang mungkin belum saya balas. Saya mohon maaf karena itu kesibukan saya. Banyak sekali WA dari kantor, WA dari teman, WA dari subscriber, dari grup-grup apa. Ya, saya mohon maaf sekali ya. Saya tahu saat ini Anda yang masih merasakan sensasi-sensasi dari psikosomatis itu merasakan kok susah sekali saya lepas dari ini semua. Ya, saya paham. Saya memahami itu. Karena saya pernah mengalami. Orang yang pernah mengalami itu akan mudah untuk memahami dan merasakan apa yang Anda rasakan juga begitu. Saya mungkin lebih paham juga ya. Bukan berarti saya lebih pintar, tidak. Paham saya ini karena saya lebih dari 2 tahun merasakan itu. Jadi apa yang Anda rasakan, Anda cukup mengatakan begini, saya sudah tahu semua apa yang Anda rasakan. Karena yang saya sampaikan ini bukan teori, tetapi langsung dari diri saya. Dari apa yang saya alami. Ya, begitu. Anda juga pasti sudah banyak berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Yang perlu Anda ingat, ikhtiar ini ada 2. Yang pertama, ikhtiar keluar. Dan yang kedua adalah ikhtiar ke dalam. Sama dengan obat. Obat itu ada yang dari luar dan ada yang dari dalam. Ya. Ikhtiar keluar itu misalnya Anda bisa ke dokter, psikiater, psikolog, seorang ahli hipnoterapi klinis, dan lain-lain sebagainya. Terus ikhtiar ke dalam itu adalah pendekatan Anda secara spiritual, tata hati dan pikiran Anda. Gitu. Lakukan 3O. Apa itu 3O? Catat ya. 3O adalah olah rasa, olah nafas, dan olahraga. Selanjutnya Anda juga melakukan IDM. Harus Anda lakukan IDM itu, yaitu istighfar, dzikir, dan meditasi. Bagaimana kalau non-muslim untuk melakukan pendekatan atau ikhtiar ke dalam itu? Ya, sesuai dengan agama Anda masing-masing. Apa yang diajarkan agama pada Anda, itu Anda lakukan. Kalau yang muslim, IDM itu istighfar, dzikir, meditasi. Ya. Semua agama itu ada yang namanya istighfar yang mungkin berbedanya begini. Kalau dalam Islam itu istighfar. Kalau dalam agama yang lain adalah meminta ampun, kan begitu. Terus dzikir itu mengingat. Kalau Islam itu zikir. Zikir itu bisa bermacam-macam, bisa subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Intinya mengingat Allah. Kalau agama yang lain, pasti juga diajarkan yang namanya mengingat Tuhan, gitu. Ya atau tidak? Nah, terus meditasi. Meditasi ini bisa dilakukan semua agama, ya. Karena meditasi intinya itu adalah menenangkan diri, ya, mencari ketenangan. Biar kita bisa terhubung langsung dengan Sang Pencipta. Begitu. Terhubung dalam kali ini bukan berarti kita bisa bicara, tidak. Tetapi dalam hal yang namanya ibadah, kalau kita tidak bisa melihat Allah, tentunya kita tidak akan bisa melihat Allah. Tetapi bayangkan kalau Allah itu melihat Anda. Begitu. Kalau Anda melakukan ikhtiar keluar, misalnya berobat apa, mungkin dari segi, mohon maaf, dari segi ekonomi Anda mungkin keberatan, karena saya tahu kalau berobat ke psikiater,
dokter, terus seorang ahli hipnoterapi klinis itu tentu memakan biaya yang tidak sedikit. Ya saya tahu itu. Tetapi sekarang ada BPJS yang mungkin Anda bisa langsung ke psikiater, langsung vaskes tingkat lanjutan. Ya. Vaskes tingkat pertama itu mungkin puskesmas. Dan kalau Anda mencari rujukan kok susah. Nah, begini, bukannya susah. Anda berobat dulu ke vaskes tingkat pertama, ke puskesmas atau dokter rujukan tingkat pertama, begitu. Kalau dalam waktu beberapa bulan tidak ada peningkatan, Anda mempunyai hak untuk meminta rujukan ke vaskes lanjutan. Bisa ke rumah sakit, ke dokter spesialis, begitu. Ya, itu prosedurnya. Kadang Anda susah cari rujukan. Susahnya itu kemungkinan Anda belum berobat di vaskes pertama, tetapi Anda langsung ingin mencari rujukan, ingin langsung mendapat rujukan untuk vaskes lanjutan. Sedangkan dokter vaskes tingkat pertama itu mungkin belum tahu riwayat sakit Anda. Kemungkinan begitu ya. Kalau di tempat saya itu, kalau dokter selama 1 bulan itu tidak bisa menyembuhkan, dia akan membuat rujukan untuk ke vaskes lanjutan. Dan apabila Anda tidak mempunyai BPJS, ya ini yang hambatan. Tetapi Anda bisa melakukan ikhtiar ke dalam, yaitu penyembuhan diri sendiri, menyembuhkan diri sendiri, ya. Self healing, gitu. Kalau salah, mohon dikoreksi. Kalau Anda sudah melakukan 3O, olah rasa, olah nafas, olahraga, dan sudah melakukan IDM, istighfar, dzikir, dan meditasi, selanjutnya Anda lakukan yang namanya ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Amati diri Anda. Apa yang terjadi di diri Anda itu. Tiru orang lain yang sudah sembuh dari anxiety. Tiru tip-tipnya. Apa yang pernah dia lakukan untuk bisa lepas dari anxiety maupun gejala-gejala psikosomatis. Selanjutnya Anda boleh modifikasi, ya, mengembangkan sendiri, gitu. Itu urutan untuk mempercepat kesembuhan Anda, gitu. Terus faktor-faktor apa yang menghambat kesembuhan Anda yang saat ini masih merasakan sensasi-sensasi anxiety maupun gejala-gejala psikosomatis? Yang pertama adalah Anda masih sering melamun. Saya sudah pernah membahas. Lamunan Anda akan menyebabkan panca indera Anda responnya itu lambat. Lambat dalam respon. Ya, karena lamunan Anda itu pertama dari pikiran. Memikirkan apa ini, apa itu. Lamun, akhirnya turun ke perasaan. Dan apabila perasaan sudah penuh, maka perasaan itu akan mengembalikan pikiran-pikiran Anda ke atas. Begitu terus. Kalau pikiran Anda sudah penuh, maka pikiran itu melempar lagi ke perasaan. Begitu terus. Saling melempar. Akhirnya tidak terselesaikan. Ibaratnya kalau ada pertanyaan, duluan mana ayam sama telur? Nah, sampai kapanpun kalau kita cermati duluan mana ya ayam sama telur, itu tidak akan ketemu. Ya begitu terus, duluan mana ya ayam sama telur, gitu. Ibaratnya begitu ya. Jadi mulai sekarang Anda tidak boleh melamun. Daripada Anda melamun, alangkah baiknya Anda lakukan IDM, istighfar, dzikir, meditasi. Gitu. Yang kedua adalah Anda sering mengeluh. Saya tahu mengeluh itu adalah sarana untuk menenteramkan hati, ya. Kadang kita sudah mengeluh ke orang lain, hati kita mungkin sudah plong, tetapi hanya sesaat. Karena apa? Orang yang kita keluhi itu, ya, kita mengeluh sama orang yang salah. Misalnya orang itu tidak pernah merasakan anxiety maupun psikosomatis, atau tidak menguasai tentang itu.
kita mengeluh, dia tidak akan tahu, wah mana bisa kelingan sempoyongan, terus pikiran kemana-mana kayak di dunia lain, mana ada, pasti dia bilangnya begitu. Dan itu akan membuat Anda sakit hati akhirnya, karena Anda tidak menemukan orang yang cocok untuk mengungkapkan keluhan Anda itu. Jadi kalau Anda mengeluh, itu caranya tidak begini ya. Waduh, ini kok begini terus, badan saya keliengan, sempoyongan, ngambang, tiap hari masuk angin, terus perut sering kembung, kayak di dunia lain, kayak di alam mimpi, tidak bisa tidur. Ini apa sih ini, kok begini terus? Nah, bukan begitu cara mengeluh ya. Bukan begitu cara mengeluh kepada orang lain. Pada dokter pun kita mengeluh itu harus ada tata cara. Ya. Kalau sama dokter, kita cukup mengungkapkan, maaf dok, saya sudah minum obat selama berapa bulan misalnya, kok saya masih begini ya dok, begini, apa obatnya perlu diganti atau ditingkatkan atau bagaimana nih dok. Nah, nanti dokter akan memberikan solusi yang mantap atau solusi yang membuat Anda puas dengan menerima solusi itu gitu. Sama juga dengan kalau Anda mengungkapkan apa yang Anda rasakan kepada seorang motivator. Tentunya motivator ini alangkah baiknya Anda mencari yang sudah pernah merasakan, sudah pernah mengalami, dan sudah sembuh. Gitu ya. Boleh kepada siapa aja yang sudah sembuh dari anxiety maupun gejala-gejala psikosomatis. Anda ungkapkan saja, Pak atau Mas, kok saya merasakan begini, solusinya itu apa sih Mas sebenarnya? Obat yang ampuh itu apa sih Mas sebenarnya? Begitu ya. Kalau Anda membicarakan atau mengungkapkan apa yang Anda rasakan, mungkin Anda lewat WA dari saya akan suruh Anda membuka, misalnya, Pak, kelingan saya kok nggak hilang-hilang. Silakan buka video saya yang masalah kelingan. Terus, Pak, kenapa sih saya deg-degan, panic attack selalu datang? Semua sudah ada di video saya. Mungkin saya jawab itu. Karena kalau saya ketik, itu Anda tidak akan puas. Kalau Anda melihat, pasti Anda puas. Ya, begitu. Karena kalau untuk telepon, mohon maaf, bukannya saya tidak mau menerima, karena kalau telepon, itu saya bisanya itu harus janjian dulu. Karena kalau telepon itu membutuhkan waktu yang lama. Mungkin bisa setengah jam, begitu. Kalau saya menjelaskan. Tetapi kalau sudah ada di video saya, kalau Anda menonton aja, harusnya Anda sudah paham, begitu. Karena apa yang saya ungkapkan ini sesuai apa yang saya rasakan, begitu. Ya, jangan banyak mengeluh. Yang ketiga, jangan banyak membuat pertanyaan pada diri Anda. Contohnya begini. Wah, sebenarnya saya ini sakit apa ya? Kok saya sering deg-degan? Wah, sebenarnya saya sakit apa ya? Kok sering napas pendek? Wah, sebenarnya saya sakit apa ya? Kok sering kembung? Wah, sebenarnya sakit apa sih ini ya? Kok tidak bisa tidur? Kok pikiran selalu kemana-mana? Nah, begitu. Jangan banyak membuat pertanyaan, tapi cari sebuah jawaban. Bagaimana caranya? Kalau Anda merasa deg-degan dan sebagainya, silakan Anda medical check up. Kalau sudah normal semua, kolesterol normal, jantung Anda lewat EKG normal, otak ini lewat EEG normal, dan lain sebagainya, saya akan menjawab pertanyaan Anda adalah sakit pikiran. Titik, tidak ada koma. Anda adalah sakit pikiran. Terus bagaimana sembuhnya? Sembuhnya adalah dengan kekuatan pikiran Anda juga. Bagaimana caranya? Sudah ada di video saya. Semua sudah ada di video saya. Sekarang saya saatnya hanya memotivasi Anda, memotivasi, memberi solusi, dan saya agak mengulang-ulang karena apa? Sugesti itu harus diulang-ulang.
Kalau disampaikan cuma sekali dua kali, itu Anda akan lupa. Karena orang yang mengalami yang namanya anxiety maupun gejala psikosomatis, itu pikirannya sudah blank. Apa yang diucapkan, kadang dia lupa. Apa yang diucapkan orang lain, dia lupa. Begitu. Dan perlu diulang-ulang. Jangan banyak mengeluh. Terus, Anda sering, yang keempat adalah, Anda masih sering memvonis diri Anda sendiri, ya. Memvonis begini, wah ini pasti saya sakit jantung ini. Nah, kalau Anda sudah memvonis diri Anda sendiri, akhirnya yang terpikirkan di diri Anda adalah penyakit jantung, dan Anda membaca gejala-gejala penyakit jantung di Google, sudah semakin sugesti Anda larinya ke penyakit jantung, tanpa Anda mencari tahu apa benar saya ini sakit jantung dan lain-lain sebagainya begitu. Anda napasnya mungkin pendek, Anda sudah memvonis diri Anda sendiri, wah saya ini pasti kena sakit paru-paru begitu. Tanpa Anda mencari apa benar menderita sakit paru-paru, kan begitu ya. Semakin Anda memvonis diri Anda, vonis diri Anda itu akan tertanam di hati Anda, di perasaan Anda yang akhirnya menempel terus, dan untuk mengeluarkan harus melalui proses yang ya relatif panjang gitu. Jadi mulai sekarang jangan memvonis diri Anda sendiri. Anda tidak mempunyai pengetahuan itu, cari orang yang memahami atau mengerti tentang penyakit, yaitu dokter. Gitu ya. Nah, terus mungkin yang menghambat kesembuhan Anda itu adalah yang kelima adalah Anda masih terbuai, masih mengikuti amarah dan emosi Anda. Ketahuilah marah dan emosi akan melemahkan kekuatan batin Anda. Itu juga sudah pernah saya ungkapkan di video saya. Marah dan emosi melemahkan mental dan fisik. Ya, mental dan fisik. Contohnya saja begini. Sepak bola. Kalau dalam kesebelasan, kalau tim itu sudah emosi, dia tidak akan bisa menerapkan taktik-taktik yang telah ditentukan oleh pelatih. Karena sudah emosi. Tidak mencari bola, tetapi mencari orangnya. Itu saya yakin. Kalau dalam sepak bola, dalam arti mencari orangnya apa? Dia ingin melanggar begitu. Tidak konsentrasi ke bola, tetapi konsentrasi ke orangnya. Begitu. Sama dengan seorang petinju. Sudah saya ungkapkan. Kalau petinju itu sudah emosi, dia akan membabi buta. Lemah tenaganya. Taktik-taktiknya hilang, blank. Akhirnya itu dimanfaatkan oleh musuhnya. Begitu. Ya. Jadi tahan amarah dan emosi itu, walaupun sulit, tapi pasti Anda bisa. Ya. Yang keenam, yang menghambat kesembuhan Anda adalah Anda masih, yaitu mengalami penyakit hati. Bukan berarti penyakit hati di sini penyakit hati secara fisik ya, tetapi secara akidah agama, secara akidah Islam, itu penyakit hati itu yang pertama itu cinta dunia, ya. Kedua iri, dengki. Yang ketiga itu sombong, ria, tamak serakah dan lain-lain sebagainya. Masih banyak itu. Padahal juga ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan dalam hadis-hadisnya itu banyak juga mengajarkan tentang gangguan kejiwaan. Nah, gitu ya. Yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang isinya adalah dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila hatinya itu jelek atau buruk, maka buruk juga seluruh tubuhnya. Dan ketahuilah, segumpal daging itu adalah qalbu atau hati. Nah, itu sudah jelas bahwa Rasulullah juga mengajarkan yang namanya kejiwaan manusia. Begitu. Ada juga, saya ini bukan ceramah loh ya, tetapi apa yang
disampaikan orang, saya tularkan ke Anda. Ada juga yang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang intinya ya, keresahan jiwa itu adalah yaitu yang pertama cinta dunia dan takut mati. Nah, Islam pun mengajarkan tentang kejiwaan manusia, begitu. Alangkah baiknya mulai sekarang Anda lebih larinya adalah ke spiritual. Ya. Anda boleh ke medis, boleh. Itu adalah ikhtiar keluar Anda. Tetapi ikhtiar ke dalam harus Anda lakukan. Yaitu pendekatan secara spiritual. Kalau bisa cari guru spiritual yang memahami masalah itu. Atau cari motivator yang dekat dengan Anda, yang sering bertemu dengan Anda. Saya hanya bisa memotivasi Anda dari channel saya ini. Dan untuk bertemu pun, nah itu susah. Karena banyak subscriber saya ini yang berasal dari luar Jawa semua. Atau Jawa tapi jauh gitu. Yang dari kota saya itu hanya berapa orang begitu. Salah satunya yang sudah pernah bertemu saya adalah yang sering komen itu, orang Rembang. Nah, itu sudah ketemu sama saya. Dan alhamdulillah sekarang dia sudah main futsal lagi itu. Katanya sih, ketemu saya itu dia sudah sembuh katanya. Itu katanya. Itu hanya sugestinya saja. Begitu ya. Nah, jadi semua itu harus Anda lakukan ya. Yang tadi itu, yang 3O itu, olah rasa, olah nafas, olahraga. IDM, istighfar, dzikir, meditasi. Anda perlu catat. Selanjutnya Anda lakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ya, begitu ya. Pasti Anda bertanya begini, cinta dunia, apakah saya punya juga cinta dunia? Loh, saya manusia biasa. Kecintaan terhadap dunia pasti ada, tetapi saya lebih belajar ya cinta dunia, tetapi tidak melupakan cinta akhirat. Begitu. Sebagai manusia biasa, saya tidak sempurna ya. Saya tidak sempurna, bukan berarti saya ini tidak cinta dunia. Saya cinta dunia. Kalau saya tidak cinta dunia, itu salah. Karena saya mencintai istri saya, anak saya, ya, mencintai harta yang dititipkan Allah pada saya. Masih begitu juga saya, tetapi selain cinta dunia, kita juga cinta akhirat. Jadi seimbang ya. Kalau saya seimbangkan. Kalau saya lebih mencintai akhiratnya itu, saya masih susah, masih perlu belajar begitu ya. Jadi saya jangan menganggap saya ini seorang yang sudah sempurna, itu tidak ya, begitu. Saya di sini hanya untuk memotivasi Anda dari pengalaman saya, begitu. Harta benda itu, ibaratnya gini, kalau orang sudah meninggal, jangan takut ya kalau dengarkan ini. Kalau orang sudah meninggal dunia, yang bisa menemani dia itu hanyalah imas. Ya. Apa itu imas? Imas itu adalah ibadah dan amal soleh. Anis dan harben akan meninggalkannya. Apa itu anis? Apa itu harben? Anis itu adalah anak istri. Harben itu adalah harta benda. Gitu ya. Kalau bisa, ya cinta dunia, jangan lupa akhirat. Begitu. Mungkin hanya itu saja ya. Santai saja. Buat hidup Anda lebih bermakna. Buat hidup Anda sebahagia mungkin. Walaupun keadaannya Anda masih merasakan sensasi-sensasi itu, buat diri Anda bahagia. Ya, jangan lupa bahagia, jangan lupa tertawa, tetapi tidak menertawakan orang. Jangan lupa senyum, senyuman yang manis, bukan senyuman yang sinis. Ingat, badai pasti berlalu, dan semua akan indah pada waktunya. Gitu. Tetap semangat. Mungkin hanya itu saja. Kalau ada kesalahan dari apa yang saya ucapkan tadi, mohon Anda koreksi di kolom komen. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.